Kiprah timnas Indonesia yang mampu menembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia menjadi headline bagi banyak media luar negeri. Ya, gebrakan timnas Indonesia memberikan semacam exposure pemberitaan dari media luar yang tertarik membahas bagaimana Indonesia menggebrak kualifikasi Piala Dunia kali ini. Setelah sebelumnya media asal Amerika, The Athletics, menyoroti bagaimana Indonesia bisa mengubah pemain-pemain level biasa aja di Eropa menjadi superstar terkenal di Indonesia. Kali ini giliran media Euronews yang membahas timnas Indonesia dengan tajuk "Mampukah Indonesia memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026?" Dengan populasi terbanyak keempat di dunia, kegilaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dan banyaknya pemain bertalenta yang memberikan harapan bagi timnas Indonesia, mereka diyakini menjadi salah satu penantang serius untuk satu tiket ke Piala Dunia 2026. Meski berada pada ranking 124 FIFA, merujuk pada tanggal 12 Desember 2024, Indonesia memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan impresif. Mencetak sejarah dengan berhasil menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia nyatanya bukan lawan yang patut diremehkan. Meraih 4 poin hasil 1 kemenangan dan 1 kali imbang melawan Arab Saudi, serta 1 hasil imbang melawan Australia, 2 negara Asia langganan Piala Dunia. Bahkan, Bahrain mesti dibantu oleh kontroversial wasit agar bisa meraih hasil imbang melawan timnas Indonesia. Dengan koleksi 6 poin dari 6 laga, Indonesia kini duduk di peringkat ketiga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalan timnas Indonesia terbuka untuk bisa lolos ke Amerika Serikat 2026. Rice Rosanray, komentator AFC, dalam wawancara bersama Euronews menganggap bahwa Indonesia berpeluang buat lolos ke Piala Dunia 2026. Rice berpendapat timnas Indonesia saat ini cukup kuat untuk bisa bersaing menghadapi tim-tim lebih besar dari mereka. Dan itu skuad Garuda tunjukkan dalam 6 laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sang komentator juga beranggapan bahwa efek kedatangan pelatih Shin Tae-yong ke timnas Indonesia sangat memiliki andil yang besar terhadap kemajuan timnas Indonesia saat ini. Dengan segala pengalamannya bersama timnas Korea Selatan, STY memberikan perubahan terhadap timnas Indonesia. Di awal kedatangannya, STY membawa banyak pemain muda ke skuad Indonesia, macam Witan Sulaiman hingga Marcelino Ferdinand, dan dirinya berani untuk memotong generasi timnas dan tak memanggil pemain-pemain senior yang ia anggap sudah habis. STY memberikan penyegaran terhadap materi skuad timnas Indonesia, sehingga dalam beberapa tahun terakhir mereka tumbuh berkembang bersama-sama dalam tim. Rice memprediksi bahwa Indonesia merupakan kandidat kuat setidaknya untuk memperebutkan peringkat ketiga atau keempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia kali ini. Melihat kualitas dua lawan Indonesia buat merebut satu spot tersebut, yakni Bahrain dan China, dirasa Rice mampu bagi Indonesia bisa mengatasi dua negara tersebut. Euronews juga membahas soal Indonesia yang memiliki sejarah merupakan negara Asia pertama yang lolos Piala Dunia. Tepatnya pada 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. Puluhan tahun setelah merdeka pada 1945, sayangnya sepak bola Indonesia tak mampu menjaga momentum tersebut dan terus merosot hingga pada 2016 Indonesia sempat terkapar di ranking 191 FIFA yang menjadi peringkat FIFA terendah yang pernah dialami Indonesia. Akan tetapi nasib Indonesia mulai berubah sejak mereka lolos ke Piala Asia 2023 dan terus menanjaki peringkat FIFA hingga kini menempati peringkat 124 FIFA per 12 Desember 2024. Kemudian Euronews menyoroti seberapa mampu Indonesia bisa mempertahankan performa mereka untuk terus menanjak ke level yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lama. Rice Rosan menyebut bahwa hal itu bakal menjadi tantangan bagi Indonesia, apalagi sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia. Namun,
Rice berkeyakinan bahwa momentum ini bakal terus terjaga bagi Indonesia, apalagi melihat profil para pemain timnas Indonesia saat ini. Banyak di antara mereka yang masih berusia 20 hingga 27 tahun. Di antara mereka seperti Marcelino, Cai Izes hingga Martin Paes. Sehingga perpaduan para pemain lokal dengan para pemain keturunan yang datang membantu Indonesia merupakan generasi muda yang memiliki masa depan yang masih panjang. Namun, Rice tentu juga mengingatkan kepada Indonesia untuk tidak lupa kepada talenta-talenta pemain muda lokal yang dikembangkan melalui sistem sepak bola Indonesia sendiri. Sebab hal itu bakal memberikan lebih banyak elemen kebanggaan bagi para pendukung dan penggemar ke depannya. Selain menyoroti perkembangan timnas Indonesia, Euronews juga menyoroti banyaknya para pemain keturunan Indonesia dari Eropa yang bergabung ke skuad timnas Indonesia, yang mana terbukti memberikan dampak positif bagi prestasi timnas Indonesia. Hal itu memberikan sebuah metode baru yang bisa ditiru oleh negara-negara lain buat mengangkat kualitas timnas sepak bola mereka. Doug Holtz, seorang kepala rekrutmen pemain dari klub Auckland FC, menyebut bahwa terbuka bagi peluang negara lain mengadopsi metode yang sama dengan yang dilakukan Indonesia. Apalagi dengan banyaknya masyarakat dengan berbagai macam multikultural, para generasi muda saat ini banyak memiliki latar belakang berbeda. Ayah, ibu, kakek, dan nenek mereka lahir dari budaya dan negara yang berbeda, memberikan banyak pilihan bagi para generasi muda tersebut untuk memilih kepada negara mana yang ingin mereka bela. Sehingga Carls berasa agak heran bila nantinya akan ada semacam rekrutmen scouting dari negara-negara lain buat menelusuri pemain-pemain keturunan mereka yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas timnas sepak bolanya, seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Itu dia tadi pembahasan mengenai sorotan media luar, yakni Euronews terhadap kemajuan prestasi timnas Indonesia. Semoga dengan program yang saat ini tengah berjalan memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Bung Bill. Thank you.